Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Sadratama dari S1 Teknik Industri yang sedang ber-KKN di Kelurahan Sendarawetan yang tergabung dalam KKN Tim 2 Kota Semarang, Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya jelaskan pada saat eh, melaksanakan sosialisasi pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada UMKM untuk mencegah kecelakaan kerja Pak di Balai RW 7 Kelurahan Sendarawetan. Nah, saya akan menjelaskan materinya. Nah, apa sih pengertian K3? Nah, menurut bidang keilmuan, K3 itu ilmu pengetahuan yang penerapannya adalah untuk mencegah terjadi kecelakaan, penyakit yang terjadi di tempat kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan yang lain yang menyangkut kejadian di tempat kerja. Nah, apa sih tujuan adanya K3? Untuk pekerja, K3 itu melindungi pekerja dari bahaya yang terjadi selama bekerja dan juga efek dari kesehatan dalam jangka panjang. Nah, jadi sebagai tindakan preventif nih K3. Nah, ya bagi Balai UMKM, penerapan K3 ini untuk eh, mencegah mencegah kerugian biaya yang dikeluarkan dan meningkatkan produktivitas dari suatu UMKM seperti itu. Nah, apa sih K3? Nah, K3 pada UMKM itu menurut ILO atau Organisasi Buruh Internasional, eee, kesadaran akan K3 di UMKM itu masih rendah. Tidak menganggap K3 sebagai prioritas. Padahal jika terjadi kecelakaan kerja saja, ini akan menjadi bencana keuangan bagi UMKM, seperti untuk biaya pengobatan. Nah, menurut data dari ILO, cedera kecelakaan pada UMKM tuh sering terjadi 60% dibandingkan dengan perusahaan besar. Nah, kecelakaan atau penyakit akibat kerja sangat mahal dan dapat memiliki banyak efek langsung dan tidak langsung yang serius terhadap kehidupan pekerja dan keluarga pekerja. Betul, seperti cedera atau bisa yang paling parah dan meninggal dunia gitu. Nah, maka dari itu sangat penting bagi sektor UMKM untuk menerapkan ketiga guna membangun bisnis yang produktif, aman, dan sehat. Nah, berikut eee, sumber bahaya pada tempat kerja. Nah, survei itu, faktor penyebab adanya kecelakaan. Nah, itu yang pertama ada manusia. Nah, faktor manusianya itu adalah pekerja dan UMKM. Sebagian besar terjadinya kecelakaan kerja terletak pada pekerja yang kurang terampil ketika mengerjakan sesuatu seperti pekerjaan mengangkat, memasak, atau mengoperasikan oven, menggergaji, mengelas, dan lain sebagainya. Kemudian dari pemilik yang kurang memprioritaskan aspek K3, seperti itu. Bahan baku. Nah, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dapat menimbulkan, bahaya atau risiko. Nah, sifat bahan bakunya yang menimbulkan bahaya di antaranya mudah meledak, mudah terbakar, benda tajam, menimbulkan energi, bahan iritan, karsinogen, atau bahan yang menimbulkan kanker, atau bahan yang bersifat racun, seperti itu. Nah, ini contoh, eee, risiko ketika tidak menerapkan K3. Nah, sini ada luka gores benda tajam dan luka bakar terkena benda yang panas, seperti ini. Nah, selanjutnya, eee, sumber bahaya di bangunan instalasi peralatan. Contohnya ada konstruksi bangunan yang kurang kokoh, desain ruang tempat kerja yang belum rapi, ventilasi yang kurang baik. Terus cara mengangkat dan mengangkut apabila tidak dilakukan dengan cara yang benar, maka menyebabkan cedera dan yang paling sering adalah cedera pada tulang punggung. Terus cara kerja mengakibatkan, hamburan debu dan logam, percikan api dan tumpahan bahan berbahaya, seperti itu. Terus ada memakai APD atau alat pelindung diri yang tidak semestinya dan cara memakainya yang salah. Terus merokok saat memasak atau sedang di dekat tabung gas, seperti itu. Nah, ini contoh penggunaan APD atau alat pelindung diri di dapur, dan rumah kayu. Ini contohnya pada UMKM ya. Eee, Pertama di dapur atau eh, se sering kita temukan di UMKM, adalah, dapur ya. Nah, akses dapur ini, terdapat
Apa itu yang dapat digunakan, yaitu adalah pertama sarung tangan untuk melindungi tangan ketika mengangkat panci, panas, wajan, panci panas, pancing panas, ada celemek itu untuk melindungi badan dari, eee, paparan udara dan bahan-bahan yang panas, ada topi atau penutup kepala untuk melindungi pangkalan dari rambut jatuh, menyerap keringat, yang di mana keringat ini bisa kalau masuk ke makanan akan membuat bakteri seperti itu, sehingga untuk mencegah keringat jatuh ke makanan. Nah, terus ada di tukang kayu itu ada masker untuk melindungi dari debu kasar, racun, debu halus, terus sarung tangan untuk melindungi dari benda tajam seperti gergaji, terus ada sepatu boot safety untuk melindungi kaki dari, tertimpa benda-benda yang berat atau tajam, terus ada kacamata pelindung itu untuk melindungi mata dari debu kasar, terus racun dari proses pengecatan, seperti itu. Atau dari, proses pengelasan, seperti itu, atau proses penggresian. Nah, berikut, poster yang dibuat, bagaimana, cara sederhana untuk, eee, melindungi pekerja dari kecelakaan kerja. Nah, ada 8 aturan nih. Pertama ada gunakan peralatan yang tepat dan aplikasikan dengan cara yang benar, terus tata dengan rapi alat agar menjadi secara saat digunakan. Jika belum terlatih, jangan dilakukan sendiri, perlu pendampingan orang yang lebih terlatih. Terus sebelum melakukan pekerjaan, ketahui dulu resikonya. Jadi kita lihat dulu risiko apa yang ditimbulkan apabila kita bekerja pada saat pada saat melakukan pekerjaannya. Nah, tentunya ada merawat alat yang digunakan, jangan sampai alat tersebut membahayakan pekerja, jangan bercanda pada saat bekerja, terus Anda itu bertanggung jawab atas keselamatan Anda sendiri, bukan orang lain, dan selalu gunakan alat pelindung diri, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.